pertandingan dilaporkan sudah terjual habis dalam hitungan jam saja. Jelas ini menjadi bukti nyata kalau semua elemen ingin melihat Indonesia tetap bersaing untuk menembus tebalnya dinding dunia. Selain itu, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda juga dikabarkan sudah mempersiapkan TIFO atau koreo super megah di GBK. Mereka ingin menjadikan GBK sebagai neraka bagi timnas Cina, serta tentu saja mengamankan 3 poin untuk kedua kalinya secara beruntun setelah melawan Bahrain. Di satu sisi, Cina sendiri juga pastinya juga akan mati-matian memenangkan laga ini, karena hanya kemenanganlah maka peluang mereka untuk maju ke round 4 jadi terbuka. Ya, media-media di Cina mengakui jika peluang timnas mereka sangatlah besar, dan mereka juga meyakini kalau timnas Cina akan menjaga rekor yang selama ini dipegang atas Indonesia. Akan tetapi kali ini dalam situasi berbeda, Indonesia punya skuad baru yang jauh lebih matang, serta jajaran pelatih kelas Eropa. Selain itu, bermain di kandang sendiri tentu saja akan sangat menguntungkan Indonesia. Denny Lanzat dan Alex Pastor terpantau sudah berada di Indonesia untuk melakukan persiapan jelang laga versus Cina 5 Juni mendatang. Selain itu, Coach Patrick dan Gerard Vandenberg juga memantau situasi para pemain di ujung kompetisi. Tak lama kemudian, PSSI telah mengumumkan 32 pemain yang akan melakukan pemusatan latihan di Bali. Dan 32 nama tersebut ada sosok yang cukup mencuri perhatian, di mana comebacknya Stefano Lillipali. Sementara Ragnar Oratmangun harus absen di bulan Juni mendatang karena cedera, dan pemain FC Dender itu juga telah mengkonfirmasi langsung lewat akun Instagram resminya. Tentu saja dengan menggelar TC lebih awal, pasti akan memudahkan para pemain untuk bisa lebih lama beradaptasi. Kemudian, dengan adanya TC yang lebih lama, paling enggak tim pelatih punya cukup banyak waktu untuk menyiapkan tim terbaik. Terutama untuk menemukan solusi atas absennya Marcel dan Martin Paes karena akumulasi. Ya, untuk posisi Martin, memang idealnya adalah Emil yang menggantikan. Dan Emil sendiri gagal membawa Palermo melaju lebih jauh di babak playoff, usai kalah dengan Juve Strada dengan skor 1-0. Dan Emil sendiri sebelumnya juga sudah menegaskan, kalau apapun yang terjadi, ia sangat siap dan antusias untuk bisa main membela Indonesia. Apalagi itu adalah laga debut di kandang sendiri. Pastinya bagi Emil itu adalah momen yang gak bakal bisa ia lupakan. Saya tidak bermain saat panggilan pertama, tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada 5 Juni saat melawan Cina karena kiper lainnya sedang diskors. Pengalaman sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya kenal, tetapi harus dijalani sepenuhnya, ucap Emil kepada Corriere dello Sport. Cina sendiri menatap laga ini dengan penuh kewaspadaan. Menurut Branko Ivankovic, timnya harus waspada apapun yang terjadi, mengingat Indonesia sendiri pasti lebih percaya diri karena bermain di kandang dan ingin membebaskan luka di leg pertama. Dan ia juga berharap para pemainnya bisa tampil maksimal agar bisa meraih poin usai 3 kali kalah secara beruntun. Terlebih Ivankovic sendiri sekarang situasinya sedang di ujung tanduk, sehingga laga melawan Indonesia dinilai akan jadi laga hidup mati bagi dirinya secara pribadi. Kami harus memainkan permainan kami dengan baik dan berusaha untuk berada dalam kondisi terbaik. Tim Indonesia telah menaturalisasi sejumlah besar pemain, jadi kami tidak boleh meremehkan mereka, ucap Ivankovic dilansir dari Goal. Lebih lanjut, media Cina melakukan segala cara agar mereka bisa menang walkout atas Indonesia dengan mencari-cari kesalahan Indonesia di laga versus Bahrain sebelumnya. Dan FIFA sendiri hanya menghukum Indonesia dengan mengurangi 15% tiket yang diperjualbelikan. Gara-gara Bahrain, Indonesia dihukum FIFA. Gara-gara Bahrain, Indonesia harus apes kena sanksi dari FIFA. Ya, beberapa waktu lalu, FIFA menghukum Indonesia dengan denda 400 juta serta pengurangan kuota supporter 15% di laga versus Cina setelah diduga ada insiden di menit ke-80-an, di mana supporter Indonesia dianggap meneriakkan slogan xenofobia atau ujaran kebencian terhadap Bahrain.
yang mana FIFA akan mencabut kuota 15% tersebut asalkan kuota penonton diisi oleh komunitas anti-diskriminasi dan memasang spanduk anti-diskriminasi. Tentu saja hal ini memang dirasa agak gimana gitu. Sebab Bahrain sendiri yang kita tahu pas jadi tuan rumah, kelakuannya kayak gimana, terutama pas lawan Jepang, nyatanya fine-fine aja. Tapi ya gimana, memang di AFC, posisi Indonesia ini lemah karena nggak punya ordal, kasarnya gitu. Beda dengan Bahrain, yang bahkan ketuanya pun orang Bahrain. Jadi ya pasti mereka pede, segala pengajuan yang diajukan bakal di ACC. Meski begitu, jelas Indonesia ini nggak seremeh yang mereka kira. Nah, di luar itu semua, ada kabar bagus ketika war tiket Timnas dibuka 15 Mei 2025, yang mana harga tiket sesuai kategori yang ditentukan. Walaupun agak mahalan, tapi sesuai prediksi, kalau tiket langsung ludes dalam hitungan jam saja. Mengingat ini adalah laga yang sangat krusial, banyak yang antusias menyambut laga ini. Cina takut fans Indonesia jadikan GBK sebagai neraka. Lebih lanjut mengetahui sikon yang ada, termasuk atmosfer ngeri GBK yang bahkan menurut timnas Bahrain udah macam neraka, diketahui membuat Cina jadi panik sendiri, sehingga keinginan untuk mereka paling gak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, ada pun salah satu media Cina, 163.com, berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini. Dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% bagi supporter Garuda tetap dilakukan. Ya, menurut media tersebut bahwa pengurangan kapasitas stadion jelas akan menjadi keuntungan bagi Cina. Ini jelas jadi kabar baik untuk timnas Cina. SUGBK bisa menampung 77.000 penonton dan pengurangan 15% berarti lebih dari 10.000 kursi kosong. Dukungan supporter Indonesia jadi tidak sekuat biasanya, tulis media tersebut. Pada intinya, Cina ini berharap kalau hukuman FIFA ke Indonesia tetap dilakukan. Lumayan loh, itu 15%. Dan menurut mereka, supporter timnas Indonesia itu memang semengerikan itu. Nah, melihat masalah ini yang kayaknya bakalan ribet, pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan, di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang. Jepang, Arab Saudi, sampai Australia, yang juga merupakan pesaing kita di round 3 pun, punya bukti jika away ke GBK saatlah aman. Adapun Vietnam yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN itu pun juga mengakui kalau mereka enjoy-enjoy aja ketika away ke sini. Dan Irak tim yang sudah bolak-balik ngalahin kita terus, tapi nyatanya juga gak ada masalah. Malahan nih, salah satu media Irak yaitu @Irakis_IR secara yakin menjagokan timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026. Di mana asumsi ini muncul berdasarkan gebrakan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, menurut media tersebut, semenjak Pak Erick memimpin PSSI sejak awal 2023, program naturalisasi pemain menjadi lebih intens. Pemain-pemain di Eropa yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun berefek kepada peningkatan kualitas performa dan hasil timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Dan terlepas dari apapun, semoga aja Indonesia bisa mengatasi segala rintangan di 2 laga terakhir nanti. Dan semoga segala drama yang mengiringi, terutama yang disebabkan karena tim Teng ataupun AFC, gak bikin tim Garuda jiper. Malah sebaliknya, timnas Indonesia harus bisa meniru Jepang yang melawan segala kelicikan pakai kualitas. Caranya gimana? Perbaiki lagi cara bermain kita, tingkatkan kedalaman squad, dan perbaiki efektivitas. Itulah mentalitas yang mesti kita bangun. Dan semoga segala apa yang sudah terjadi bisa jadi pembelajaran, semisal nantinya kita main di round 4. Apalagi kan kita punya banyak pemain baru yang pasti belum tahu nih modelang semisal lawan tim dari Timur Tengah gimana.